Negeri kacau. Guruku dan aku tekan bencana iblis. Bubu. Keluarga Ye dan Linger kuserahkan pada kalian, senior. Darahku jadi tenaga. Ikuti strategi ke-76. Gini, Jin. Kakak, aku tak sanggup. Xiao Hao, tenang. Leluhur ada di sini, kau pasti aman. Leluhur Ye, hamba memohon. Wahai roh leluhur di langit, tolong selamatkan bos kecil ini. Turunlah, turunlah. Sekarang juga turunlah, turun. Siapa yang bicara? Julukan kecil. Kukira kalian punya apa? Ternyata memohon pada arwah kuno yang telah lama mati. Jin kecil, leluhurmu dulu murid langit dan bumi. Berani begini pada keturunan Ye, tak takut kaisar langit bangkit. Membuat kalian membayar. Leluhur Xiao telah mencapai puncak kekuatan. Langit dan bumi itu apa? Jalan. Sudah siap bertemu keluarga Ye di alam baka? Langit bumi diserang munam. Malu pada hikmatmu. Matilah! Kapan keluarga Ye bisa dihina oleh semut sepertimu? Xiao Hao, lukamu pulih total. Cepat bersujud. Pasti sisa kekuatan langit bumi yang menyelamatkan kita ini upaya terakhir mereka. Sujud juga. Ini leluhur keluarga Ye, cepat bersujud. Aku ini Kaisar Langit. Dipaksa keturunanku bersujud pada patungku sendiri. Kita mau pergi kemana? Keluarga Feng. Leluhur bertapa 3.000 tahun. Belakangan ini, aura bergetar, leluhur segera keluar. Keluarga Feng menutup diri sementara. Tunggu leluhur keluar dulu. Baik. Tidak ada kejadian besar di luar. Keluarga Xiao memburu sisa keluarga Ye. Jika mereka minta bantuan ke keluarga Feng, Langsung usir. Keluarga yang merosot. Tidak layak untuk kita bantu. hei, berhenti. Dari mana? Aku Yesi, tunangan tuan muda keluarga Feng. Tolong. Keluarga Ye, pergi sana. Sekarang semua tahu kalian keluarga yang dihinakan. Kami, keluarga Feng, dia murid terhormat. Sang putra sulung calon penerus keluarga. Mustahil ada pernikahan denganmu. Minggir. Hanya penjaga gerbang. Berani bicara begitu. Panggil kepala keluargamu. Prestasi remeh. Keluarga terpuruk. Tak sebanding dengan keluarga Feng, pemilik leluhur Kuandi. Berani menghinaku besar. Kaki anjing kalian ku bikin patah supaya kalian kapok. Serang! Semua. Tak niat melukai. Jika tidak dibenarkan jumpa Tuan Feng, kami pergi. Tahu, kalian hina keluarga Feng. Malah berani lukai orang. Tunggu saja nasib kalian. Dasar tak laku. Wenfa laporkan, Yesi dari keluarga Ye buat keributan di gerbang. Kami tak sanggup lawan. Ternyata dia. Perjanjian pernikahanmu dengannya. Kamu yang tangani ini ya? Ayah pasti bercanda.
Mana ada aku berjanji dengan si pengacau itu? Suruh orang usir dia. Bawa pedangku. Biar mereka tahu. Angin tak terhina. Genteng. Bajingan keluarga Ye. Berani lihat warisan leluhurku. Pedang pusaka keluarga Fang. Xiao Hao kabur. Tak ada waktu. Pedang ayah sangat berharga. Xiao Si tak bisa halangi. Cepat. Berhenti. Hati-hati. Pedang ayah. Hancur. Pedang keluarga pecah. Bagaimana ini? Apa kabarmu? Terkasar di mana-mana, Kek. Wen Jun, aku tak sengaja. Aku minta tolong kepala keluarga Feng. Doakan keluarga Ye selamat. Kakak dan ayah jaga luar pertapaan ketua. Tempat ini ramai. Urus sendiri dulu. Pedang kepala keluarga kedua hancur. Itu harta keluarga Feng. Tidak. Jangan biarkan dia pergi. Pusaka Feng. Lebih jelek dari barang murahan, langsung pecah. Dasar bajingan. Apa katamu? Diam! Putra kedua Feng. Saya yang tanggung semua. Klik 2 kali. Empat. Sudah kuduga. Biarkan kepala keluarga. Aktifkan formasi senior. Habisi. Terima kasih. Formasi langit pemberianku, lindungi rakyat Feng. Kini jadi senjata untuk menindas rakyat. Keluarga Feng, jadi berani ya. Yang mulia kepala keluarga pangeran kedua membawa gadis Sixiang masuk ke sekte. Kini sedang di aula utama. Lihat anggur. Ayah dan adik tak tahu apa-apa. Serahkan pada kakak, biar saya selesaikan. Di mana pedangku? Tak dapat kawal dua-dua mereka? Pemimpin agung. Temuilah. Umur apa? Xiao Si, tenang. Leluhur hampir keluar. Ayah. Kerana keluarga juga. Saya urus. Pasti berhasil. Hadiah. Hadir. Keluarga Ye berani usir keluarga Feng. Penjaga apa nih buat kerja ketiga? Boleh pula benarkan orang kotor masuk. Ayah, halo mereka keluar. Kakak, jangan sakiti Xiao Si. Kalian sudah bertunangan. Pertunangan? Muh. Adikku, masih sesederhana itu? Kini keluarga Ye tak berkuasa. Pertunangan ini tak berarti. Pertunangan ini tak berarti. Feng berteman. Berani sekali kau. Suruh Fenggu hadap. Suruh Fenggu menghadap. Apa? Feng Xiao Hao, leluhur muda, warisan Feng. Berani sebut nama itu, segera minta maaf. Hanya kata anak-anak, abaikan saja. Baik. Kau berani hina leluhur agung kami. Leluhur agung. Tangkap mereka. Kakak, dia hanya anak kecil. Abaikan saja. Adia, kenapa kau bela sisa-sisa keluarga Ye?
Jangan-jangan kau tertarik padanya. 10.000 tahun lalu. Baik. Feng Luomu. 4 kuasi kaisar bersumpah setia pada Ye. Tunduk pada Ye. Baru beberapa saat berlalu, sudah lupa kalian adalah Buddha. Bonya! Leluhur keluarga Ye memang punya leluhur legendaris, tapi tak mungkin 4 kuasi kaisar rela jadi budak. Kau sadar ucapanmu ini? Apa akibatnya jika tersebar? Xiao Hao, bicara apa kamu? 4 kuasi kaisar, raja sejati alam semesta, tak mungkin jadi bawahannya Ye. Cepat minta maaf. Ucapanku benar adanya. Tak percaya? Biar Feng Gu yang jelaskan. Kalian dari Ye. Feng keluarga kecil. Tak layak untuk kalian berdua. Mohon, segera pergi, ayah. Diam kau tak berguna. Tuan Feng, Ye sedang susah. Mohon pertimbangkan persahabatan kita. Phil, burukan keturunan Ye. Feng takkan bantu. Sudah lebih dari cukup. Lebih baik kalian segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan Feng tanpa belas. Sungguh lebih dari cukup. 4 kuasi kaisar dunia dari Ye Tiandi. Sekalipun keluarga itu jatuh, masihkah kalian ingat hutang budi ini? Kau bilang kuasi emperor adalah budakmu. Kini kau sebut guru murid. Bocah lancang ini masih kecil tapi sudah pandai berdusta. Dia tak sepenuhnya salah. Kuasi Emperor semua berguru pada Ye Tiandi. Kini Kaisar Langit dan Kuasi Emperor Ye tewas tragis. Mengapa kami harus melawan Kaisar Agung Xiao? Memang begitu. Dengan posisi keluarga Ye sekarang. Nah, layani sepatuku. Kalian sama sekali tak layak. Haha. Menyepi. Dengar, jika dia tak muncul, keluarga Feng akan bangkrut. Omong kosong. Tak sudi berdebat denganmu. Pergi sana. Jika aku pergi, leluhurmu tak akan selamat. Apa? Ayah, bukan leluhur suku angin. Bunuh dia saja. Dan kau, Minoritas. Keluarga Ye bisa selamat. Jangan ikut. Apalagi membunuh keluarga Ye. Tapi, kau menghinaku tadi. Perlu penjelasan. Sejak dulu, calon kaisar hanya punya 10% peluang lolos ujian di puncak vitalitas. Usianya hampir habis. Masih mau ke langit. Hidup atau mati? bicara seolah ahli. Seakan pernah jadi kaisar langit. Leluhur ibuku, Xiao, naik tahta di usia senja. Leluhur suku anginku teguh. Ini auraku, aku akan keluar dari meditasi. Pemuda keluarga Ye. Leluhurku hampir keluar. Ini kesempatan terakhir kalian. Tak ingin lebih banyak korban. Pergilah sekarang. Sangat membosankan. Nah, Ayah, mereka berdua menghina keluarga Feng. Kenapa dibiarkan pergi? Aku akan hubungi keluarga Xiao. sesepuh hampir keluar. Tidak punya hubungan dengan Ye. Jangan cari masalah. Baik. Aku baru ingat. Barang Wu Yue tertinggal di anak cabang. Kalian tak mengakui keluarga Ye.
Aku ambil barang yang memang milik keluarga Ye. Tak masalah kan? Barang keluarga Feng. Ada tanda keluarga Feng. Jika bisa temukan di keluarga Feng, barang milik keluarga Ye. Silakan ambil. Keluarga Feng takkan mengincar barang sepele kalian. Katamu. Jangan menyesal. Ayah. Jangan sampai bocah ini ambil harta kita. Dasar kuda kecil, lari 100.000 langkah. Ini. Pemimpin, bahaya. Baru kemarin dia menghilang. Katamu apa sih? Hentikan. Kembalikan kakakku. Ayahku. Kau tak berhak kendalikan tanda bintang tirai langit tanda bintang kami. Ini warisan tanda bintang Kaisar Langit tanda bintang untuk keluarga Feng. Kami punya metode kendalikannya. Kita sudah tak terikat. Wajar kalau jadi marksman. Kak, ayo pergi. Tunggu! Menteri penipu. Ini harta kami. Penentu nasib. Banyak nyawa. Dia pergi. Celakakan keluarga Feng. Tapi kulihat keluarga Feng lah yang pakai formasi besar memperbudak rakyat turun-temurun. Saat formasi pengabur langit milikmu. Aku tak bisa lawan kau. Tapi jangan lupa, leluhur kami segera keluar. Kalau kau berani pergi, keluarga Feng akan mengejar kalian tanpa henti. Jangan naik. Ini nggak ada gunanya buat aku. Kalau kau mau, kabulkan satu permintaanku. Apa syaratnya? Jamur lebah. Temui aku. Leluhur kami hampir keluar. Tak bisa kau temui. Hanya bisa lihat dari jauh. Ayo pergi. Bawa kita. Bicara yang baik. Ayah, harus menyerah begitu saja. Cita dalam. Kamu teruskan. Aku tak mau gegabah. Nanti. Ya ampun. Aku cadangan. Lagi ngapain sih? Lama tak jumpa. Hajar dia. Sheng. Louis kecil, kamu semakin nekat, berani bicara begitu. Bagaimana mengendalikan formasi itu? Aku saja tidak tahu sandinya. Kutemukan di gulungan kuno keluarga. Sampai. Bukan. Bagus sekali. Aura leluhur makin kuat. Waspada, klan angin. Feng Xingtian, sambut leluhur. Misalnya. Feng Xingtian sempurna, sambut leluhur. Xiaoqi lekas pergi, anak-anak.
berbahaya. Ah, sampah. Ini tempat bertapa leluhurku. Jebakanmu tak berguna. Sekarang, takkan lolos. Ya Rusia. Sakit semua. Sang bos tewas. Lalu ia tewas. Tikus mati. Kemampuan leluhur. Cinta duniawi. Dia tak mungkin mati. Kalau mau mati, maju saja. Aku takut sama anak kecil. Kau menakutiku. Leluhur mati. Larangan lenyap. Anak berjarum besar. Pertahanan kuat. Kekuatan kita sekarang. Tak bisa lukai dia. Kekuatan. Leluhur hampir mencapai tingkat dewa. Bisa kita serap kekuatannya. Thunder. Astaga. Bobo. Ini. Temu maut. Masih ada hati nurani. Dulunya gue terobsesi dengan hidup mati Yelinzun. Tak kusangka. Benar. Benar. Leluhurmu belum dikubur. Langsung kau suling jenazahnya. Kurang ajar. Hai bocah, kau cukup tahu banyak. Akun Alpia benar. Kalian tegal lelahkan leluhur. Leluhur sudah wafat. Keluarga Feng tanpa akar. Tak bisa bertahan di dunia kultivasi. Hari kedua. Kesempatan ini, kita ayah dan 2 anak. Pasti capai terobosan besar. Ini perbuatan durhaka. Niat kultivasi. Menang banyak jatuh. Hanya api yang bertahan. Setelah bangsawan hancur, bisakah Fang bertahan di 4 marga? Nyawanya masih menyala. Ingatlah, semua tindakanmu sekarang bisa ia saksikan. Tegak kalian menyakitinya begini. Tahu gitu kenapa? Dia tiada. Aku harus selamatkan keluarga Feng. Ini salahnya sendiri karena lemah. Ribuan tahun terbuang sia-sia. Baiklah. Kultivasi Zundi luar biasa. Hanya memurnikan sebentar. Langsung naik 1 tingkat kultivasi. Ayah, hentikan. Kembar berkorban untuk keluarga. Tidak pantas begini, keluarga Feng. Aku bahkan tak butuh orang lemah dan bodoh seperti ini. King Tian. Kau tahu, Zul adalah puncak lembah Witia. Selanjutnya, hadapilah kemarahan puasi immortal. Si kecil. Sekarat masih ngawur. Aku akan mengolah jenazah leluhur itu. Jadi kuasi immortal. Leluhur bangkit pun tak kutakut. Pergilah. Jangan lupa, kau belum mati. Jangan pergi, ayah.
Nama kecilku. Cepat sujud, calon junjungan. Junjungan, hamba yang lancang mohon ampun. Hamba Feng Gu durhaka. Hormat, guru. Sayang saya. Keluar. Feng tiba. Perlu diatur dengan baik. Cepat pergi. Sepuluh. Angin berubah. Memanggilmu kakak. Leluhur Su mengenali darah kita. Salah paham saja. Feng Gu, benar kan? Benar, guru. Bukan aku. Aku telah lama melihat bayangan guru dalam diri mereka berdua. Hanya sesaat terburu-buru. Mohon maaf. Maaf mengganggu meditasi leluhur. Kami yang harus minta maaf. Kakak, leluhur sudah bangun. Bahas urusan. Anak muda, jangan bersujud, keluarga Ye. Oh, betul-betul tuan tanah. Bertemu calon kaisar. Hak bangsawan. Biar aku yang turun tangan, tidak mungkin aku duduk diam. Akan ku kelak. Ahli muda keluarga Ye. Dikejar Xiao, calon kaisar Feng. Selamatkan kami. Sisa darah. Tepung keluarga Ye. Dia berani. Ayah, leluhur bangkit kembali. Nanti, apa dia akan menuntut balas? Semua ini kami lakukan demi keluarga Feng. Tatakan, tambah teguran. Tapi leluhur bersikap istimewa padamu berdua. Masih memanggil anak itu apa? Panggil guru mulia. Intinya, mereka berdua keturunan keluarga Ye. Darah leluhur hidup kembali mungkin mengiranya Kaisar Langit. Keluarga Ye, Kaisar Langit dan leluhur tiada. Tak seperti dulu. Mungkin ingat hubungan lama. Hukum berat. Maafkan ringan. Jangan khawatir Wen Jun. Panggil Pak Sutua. Bangkit kembali. Hadapi urusan utama keluarga. Jangan diabaikan. Para sesepuh. Beritahu aku. Baik ayah dan anak. Binatang! Selama ini, kau sembunyikan rapi dariku. Pak Bos, semua ini ku perbuat demi keluarga Feng tanpa tanah. Pasti binasa. Kau pikir, karena kau ingin hancurkan aku, memang ajaib. Mungkin. Saya kerana Ada yang kututupi. Keluarga Ye tanpa tanah. Leluhur Xiao kuasai tanah. 50.000 kali aku tak sanggup melawan. Tikus ini mau aku mati. Dia mau bunuh aku. Kenapa? Salahmu adalah salah terbesar. Ratusan ribu. Hajar dia. Aku benci dia. Lausu apaan? Dia cuma sampah dari jalanan. Nah,
Tenang! Sialan. Sampaikan perintahku, mantan kepala suku angin, Feng Xin Tian. Segudang dosa, seperti diharapkan. Kini kembali. Posisi kepala suku. Untuk putra kedua, Feng Denjun. Kalian ada keberatan. Tidak terima. Akulah anak sulung. Aku sepatutnya pewaris keluarga ini. Feng Chengdao, anak sulung. Feng Xin, antek langit. Bebas dari hukuman mati. Tapi tetap dihukum. Umbi iblis 2 kaki. 3.000 tahun. Apa? Bertuih! Jangan perlakukan aku begini. Aku penerus Buddha. Tidak boleh. Iya. Gara-gara si bajingan kecil. Gara-gara si bajingan kecil, ye. Kalau bukan dia, takkan begini. Anak. Iya. Wah, Kak. Urusan keluarga Feng sudah tuntas. Sekarang, tinggal kau suruh. Langsung ke keluarga Xiao, bunuh Xiao Shijiu. Sialan. Tebas. Dia tanah besar, belum ketemu kau sudah jadi bubur. Dulu yang paling bego saja sudah tanah besar. Kau murid kedua masih calon. Tak malu langsung. Dulu serahkan keluarga Ye pada. Ternyata tak seorang pun menganggap penting hal ini. Murid bersalah. 70. Pastor. Sabar. Lama tak jumpa. Mari kita perkuat. Lupakan ikatan guru murid. Sebenarnya aku sudah menduga. Tapi sungguh tak kusangka. Ternyata bodoh. Hanya Jin Mei yang memikul nasib seluruh umat manusia. 4 murid utama angkuh. Sungguh angkuh sekali. Xiao Xin. Tenang saja. Sekarang aku kepala keluarga Feng. Keluarga Ye pasti kulindungi. Wenjun, makasih. Xiao Hao, dia pergi mana? Katanya dia ke tempat leluhur yang sedang bertapa, mungkin menghadap leluhur. Bahaya. Sifatnya yang cuai pasti akan menyinggung Lao Zuo. Cepat kita lihat. Aku tahu. Butuh dukungan. Pukulan berat bagimu. Seharusnya keluarga Ye bermasalah. Kesalahanmu bukan hal besar. Yang membuatku marah. Para orang tua hidup bagai rumput. Sikap tinggi hati. Tak ada beza langsung dengan makhluk kotor dari Moyu. Murid bersalah. Ampuni hamba. Gerakan. Bagus. Xiao Hao, kau ngapain di sini? Ganggu sesepuh bertapa? Cepat minta maaf. Jangan. Saya bakat luar biasa. Kuangkat murid. Jenderal Ye, tak perlu begitu. Menuhan Jago. Apa? Lupakan. Ku pukul kau bukan untuk membunuh, tapi agar kau paham. Kekuatan besar, beban besar. Tugasku Adalah melindungi dunia. Sudah, bangunlah. Ada tugas untukmu. Perintah guru. Lo pasti siap mati. Dunia kacau.
Hanya dengan kesadaranku, sulit menekan semua. Urus wilayah iblis, aku kembali. Semuanya selalu menyusahkan. Apa? Tua bangka lembah angin itu pergi ke wilayah iblis. Keluarga Xiao, si saya di Feng Zhou. Beri saya beberapa ahli, saya bisa tangkap mereka segera. Siap, Pak. Ini keturunan terakhir keluarga Ye. Beri mereka akhir yang pantas. Pesta besar 3 hari lagi. Undang semua orang. Adik kedua. Sudah lama. Langsung mau bunuh. Hari ini aku datang. Hanya untuk bunuh. Bersihkan pengkhianat. Lau brengsek. Hanya karena gagal lindungi keluarga Ye dulu. Perlu sampai serang aku. Ku tebak. Berhenti! Lau siapa temanmu di sini? Betapa selama ini. Derita keluarga Ye, kau tahu enggak? Ijing. Maksudmu keluarga sang guru. Haiya. Takdir tiap orang berbeda. Aku tak bisa lawan si 4. Guru sudah tiada. Ngapain diperbudak orang lain? Saat bertapa dulu, aku lupakan saja. Kini aku telah keluar dari retret. Harus ku selesaikan, tapi aku akan pergi. Keluarga Feng, 2 keturunan keluarga Ye. Kau jaga mereka untukku. Ingat, jangan sampai mereka tak adil sedikit. Kenapa harus? Karena kau kakak senior kami, keturunan guru. Belakangan ini, hampir tak tersisa. Kulihat dulu keturunan keluarga Ye. Layakkah turun tangan? Tua bangka dari mana? Berani halang gerbang Feng. Enya. Ayah. Lao Fu tak sabar. Panggil kepala keluargamu bawa orang Ye. Keluar temui Lao Fu. Berani buat Lao Fu menunggu. Anak-anak Ye mana? 7 dewa tua. Perhatikan detail. Jemput dia sendiri. Hao, apa ini bisa bikin calon ayah itu marah? Enggak. Aku tahu dia semakin kau lemah di hadapannya, makin diremehkan. Lagi pula, kalau dia berniat jahat, ketemu ketak tak apa. Hao, kenapa kok terasa kamu sangat mengenal sifat Moku Junichi itu? Xiao Hao, kau buat masalah besar. Arwah itu tak seperti katamu, dia sekarang murka. Ayo ikut aku, segera minta maaf. Sungguh. Kelapa. Xiao Hao, ayo ikut. Keluarga Ye sama sekali tidak boleh membuat musuh lagi. Santai saja, Kak. Aku tahu sifat dia itu. Mungkin dia di depan pintu, tengah pikir cara nak berlagak depan kita. Xiao Tiandi mengundang keturunan Ye ke pesta langit bumi. Kalau menurut perintah, aku sumpah. Habisi lemah, mereka melawan.
Si tua bangka dari mana? Berani hadang gerbang Feng? Megje. Kau cakap pada aku, orang tua ini Xiao Hao, jangan ngawur. Tidak mungkin dia seperti itu. Sudah kubilang, bocah itu bukan orang baik. Sisa keluarga Ye dan Feng Wenjun. Luar semua terima dekrit. Fata! Bukankah kau sudah diusir? Kau ini. Feng Wenjun, nyamankah posisi kepala keluarga ini bagimu? Tapi sayang, kau tidak akan lama lagi. Di mana anak haram itu? Suruh dia keluar! Kalian tidak punya hak menemuiku langsung. Cari aku. Berlutut. Baik. Formasi langit ini tidak menyangka si tua ini bisa perbaiki harta ini. Tapi sayangnya, kau pikir aku tak bisa mengalahkanmu. Mungkin ayah. Maaf, hamba kurang ajar. Namun, hamba hanya menjalankan perintah keluarga Xiao. Mohon hormati keluarga Xiao. Bertindaklah. Tangkap sisa keluarga Ye. Agar kami bisa lapor ke Xiao. anak kecil. Keluar, sujud keras padaku. Aku akan bantu kau habisi mereka semua. Baik. Takut dia hilang lama. Aku memang tidak takut. Wahahaha. Xiao Hao, cepat ajak senior untuk bergabung. Tiada niat jahat. Nak jumpa, berlutut. Kamu pula. Sujud 3 kali, tidur. Hah? Astaga. Seniormu Anda lihatkan. Anak haram ini sok besar karena darah Ye. Sombong dan tak kenal aturan. Sungguh tak termaafkan. Seniormu, maksud si muda bukan itu. Cukup. Harusnya 2. Kau kira darahmu segitu berarti? Seberapa mulanya? Dengar baik-baik. Di dunia ini hanya guruku. Lain yang marga Ye. Tidak pantas bicara denganku. Kau sedang bermain api. Jangan banyak bicara. Jika tidak bersujud, aku tidur. Hei, ini bagus. Ye Xiao Er, kau benar-benar cari mati. Dengar baik-baik. Keluarga Xiao takkan semurah hati seperti aku. Seniormu mohon bantuannya. Hajar si sampah kecil ini. Si kecil. Xiao Hao, cepat minta maaf. Mujuek Xie, bertahun-tahun tak berubah. Tua banget, loh. Berkujut. Akibatnya akan fatal. Anak muda. Masih keras kepala di ujung tanduk. Kau cari mati. Baik. Akan kulihat langsung. Apalagi yang kau bisa. Cepat maju. Sudah kuperingatkan Iri, lihat dia berlutut. Dasar bajingan. Dari keluarga Xiao. Salah ini. Kamu ingin pergi kemana? Keturunan Feng, tapi membelot ke Xiao. Kau menjilat Fang Cheng Dao di depan Mu Juxian. Dasar pengkhianat. Kerjamu hebat. Dasar anak haram, mulutmu tajam. Keluarga Yemu bagaimana? Sudah dibantai, tinggal kalian berdua. Leluhur memerintahkan jamuan ini agar kau mati terhormat. Jika kau tak mau bermaruah, lain kali saja. Bukan aku lagi nanti.
Si bungsu keluarga Ye di sini. Aku yang tertua. Kalau mau hidup, sujud 10 kali. Atau arai pelindungmu tak berguna. Menyembahmu, kau takkan sanggup. Hei, anak kecil. Kau memang ingin mati. Serang, habisi dia. Xiao Shijiu undang aku, tapi ingin bunuh aku. Pikirkan akibatnya. Berhenti, cukup. Pergilah, jangan sampai dihabisi. Pewaris akhir keluarga Ye. Walau aku tak paham niat Xiao Shijiu, tapi kau tetap anak didik terakhir guruku. Ini peluang terakhir, sujudlah. Kubebaskan kau kali ini. Lama tak lihat si botak. Masih bandel kayak keledai. Kamu tadi sebut aku apa? Aduh, habislah. Dia tukang onar, susah dibawa balik. Mereka sudah selesai. Keluarga Ye dan Ling serahkan pada kalian. Menyerah usia 70. Apa-apa. Anak durhaka. Wujuesian. Sujud pada yang mulia. Akun palsu. Siapa sebenarnya? Kedua kalinya. Tepat 2 kali. Panggil guru agung. Mungkinkah kau? Segera pergi dari sini. Aduh, baiklah. Dasar bodoh. Pergi ke belakang, nanti rapikan. Siap. Bukan Xiao Hao. Leluhur. Farah, kamu bicara apa? Astaga, mana mungkin aku leluhur? Sudah kubilang kan? Dulu kutemukan catatan leluhur. Tertulis 4 barang pusaka di situ. Oh, nyaris pingsan. Nyaris terbongkar. Akun samaran. Berani betul kau. Dah buat semua ni, tadi kenapa tak minta senior Meng tolong? Tuntaskan mereka semua. Aku mau tahu. Si gadis kecil dulu. Apakah masih si gadis kecil itu? Noda Tendi kembali. Sudah dipastikan. Leluhur kami sendiri. Dan Mujueksin sujud di hadapannya mustahil palsu. Keluarga Ye keturunan langit bumi biasa saja. Bukanlah sangat benda yang pelik. Apalagi, kalau asli, kau takkan selamat. Mobo. Mobo. Kenapa kau bohongi keturunannya hari ini? Diketahui terlalu awal. Membosankan. Aku penasaran. Oh, aku pergi saja. Kalian berubah begini. Elsa, matinya kau gimana sih? Kematian Xiaolin. Tetap misteri hingga kini, dan setelah itu, kami berempat semakin jarang berhubungan. Basi Sasa. Xiao kau jadi kaisar langit. Kau incar keturunan keluarga Ye. Kami pun tak tahu dia nak buat apa sebenarnya. Seniormu. Ah, Akun sampingan.
Xiao Sa datang lagi hari ini, diundang langsung Xiao Tiandi. Xiao Shijiu, termasyur di sekte malam, kuasai Kunlun dan langit. Perintah leluhur untuk berdoa, nikmati berkah hingga 8/9. Bekerja. Keturunan Ye layak Anda hadapi di pengadilan. Perintah saja sekarang. Aku segera turunkan pasukan. Ku bikin gila. Baik. Kubilangkan, ini darah terakhir guru mulia. Tetap harus dihormati atau mundur. Harus lewat. Jangan pergi. Niatnya pasti jahat. Xiao Xin, santai. Aku libur. Aku tuan rumah, pasti bisa lindungi kau dan Xiao Hao. Kekuatan Feng, bahkan aku, sulit dilawan, apalagi Xiao Shijiu. Mereka ingin merebut. Kenapa tak pergi? Berhenti. Dari mana asalnya? Jamuan keluarga Xiao bukan untuk sembarang orang. Jia Yeksi, ini adikku, Ye Hao. Keluarga Ye. Leluhur memburu kalian, masih berani datang. Tangkap mereka untuk hadiah leluhur. Siapa berani? Aku kepala keluarga Feng. Satu langkah lagi. Berarti melawanku. Pedah. Kalian kaum Xiao, leluhur kami masih ada. Feng bukan ancaman. Ayo, serang. Ini cucu Ye terakhir. Mengapa dia nekat datang sendiri mencari maut? Leluhur Xiao penguasa dunia. Xiao sedang berjaya. Ye sudah tamat riwayatnya. Dibilang Xiao Shijiu sudah jadi raja. Kalau tak tahu, sangka keluarga Xiao sudah tenggelam ke bumi. Iya, saudara Meng. Aku tidak salah lihat tadi. Ini Wu Juexian Muzunli. Bahkan merawat keturunannya. Omong kosong. Aku orang terhebat di bawah langit. Mana mungkin lindungi keluarga Ye? Dua anak setan itu licik. Kebetulan kaisarmu datang. Aku dipermalukan, ini tidak akan kubiar. Kejar mereka! Tidak akan kubiar. Anak setan Ye ingin menyusup ke pesta kami. Kami bawa dia pergi, jangan kotori pandanganmu. Katakan, Siapa anak binatang itu? Sudah jelas. puas dengan cara ini. Xiao Hao, jika mungkin Cui tahu kau tipu dia. Kakak, tenang saja. Apen. Bu Jusian lindungi sisa keluarga Ye. Bunuh saya, wakil Xiao. Kepala sekolah, jangan panik. Bu Jusian cuma ditipu si bajingan kecil. Penipu. Asal kita ungkap kebenarannya. Nanti, hampir tak perlu usaha. Kalau begitu, ini juga kuserahkan kepadamu. Baik. Pemuda Ye sangat beruntung. Dilindungi tokoh besar. Dengan lindungan sehebat ini, tak heran berani datang.
Entah apa kaitannya dengan anak buahmu. Apa hubungannya? Pakai trik licik. Menipu pemilik makam sungguh hina. Bersiap. Anda ditipu si brengsek ini. Si brengsek ini dari keluarga Ye. Wajar dia tahu rahasia eksklusif. Anda dibohongi. Memang boleh dimaklumi. Pantasan, langsung rela membantunya. Ternyata kau ditipu. Aku heran Muzun dilindungi orang rendahan. Ternyata guna kaedah kotor. Tadinya, kubiarkan ayahmu tiada. Semua dendam selesai. Tapi kau terus cari mati. Kau kira aku takkan meledak? Aku tahu omong kosong tak guna. Hah? Ini bukti terbaruku. Dikirim ke dunia gelap ambil peninggalan suci. Ku pejamkan. Lihat. Bisakah Anda merasakan sesuatu? Tak ada tanda kehidupan. Seniormu. Bukan salah mereka, ini gagasanku. Demi kami keturunan langit dan bumi, ampunkanlah kami. Ku lepaskan kalian. Menipu calon raja. Hukumannya pemusnahan seluruh marga. Pasrahkan diri dan terimalah kematianmu. Hukumannya bagaimana? Pertama, remukan kedua kakinya. Gantung di bentang, pertontonan publik 10 hari. Siksa jiwanya. Musnahkannya. Laksanakan perintahnya. Baik. Aduh, kakiku sakitnya. Seniormu, kenapa tiba-tiba pukul aku? Aduh, Kau ganggu orang salah. Nanti kau kugantung di tembok kota. Ampun, tolong. Tenanglah, seniormu. Dia tuh, tolong, cepat selamatkan aku. Dia tuh. Senior. Dia, keturunan Feng. Mohon ampunilah dia. Keturunan Feng manusia. Keturunannya bukan? Keluarga Xiao Plin Plan. Senior, ini semua kehendak leluhur. Kita harus patuh. Leluhur hampir selesaikan rencana agung. Pertimbangkan wibawa leluhur. Berikan keduanya. Pada keluarga Xiao kami, pasti dapatkan balasan setimpal. Xiao benar-benar menghargai tuanmu. Ingat, Xiao punya kaisar sejati yang bisa menggilas lawan. Jika aku sudah kuserahkan. Dua tiada arti tanpa keluarga di hadapan kekayaan. Mereka tak berarti. Aku penasaran. Xiao Shiju meski rela menanggung aib demi memburu keturunan Ye. Apa alasannya? Kurang ajar. Berani sebut nama leluhur kami. Beraninya kamu menyebut begitu. Senior, lepaskan. Dan kami dukung kau. Berkuasa. Aku tak salah dengar. Xiao mau danai. Dia jadi kaisar. Masih ragu? Ini kesempatan sekali seumur hidup. 2 semut. Rintangan kecil saja. Bumi Rema. Moju Exian. Harus mengemis agar sukses. Numpa. Namo Zundi. Berani lawan keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Tak selevel. Panggil si Jiu. Mu Juesian menolak. Mohon, leluhur tiba. Mubu, akan kuselesaikan segera kembali.
Dua semut dekat sini. Luzon dilawan Kaisar Siu. Mulai! Bisa melihat gempa seumur hidup. Meski mati, takkan terasa sia-sia. Leluhur tiba. Sesepuh datang. Keluar. Fata, lama tak bertemu. Xiao Shijiu, lihatlah perbuatan bejatmu. Semua murid guru agung kau habisi. Masih bisakah kau menatap wajahnya dengan tenang? Xiao Shijiu tak pernah bagi alasan. Penerus tetap penerus. Kecuali adik Yilin. Mereka setara dengan orang biasa. Katamu apa? Nyawa orang biasa tak berharga. Fata, kalau peduli, kenapa tak kau hentikan? 2 bertapa, 3 hilang. Kau bisa hentikan ini. Guru tetap guru. Urusan penerus. Apalagi kematian mereka. Demi dunia. Pangeran Husuat. Jangan halang. Atau aku adalah bumi. Kehidupan hanyalah awan. Serahkan mereka berdua. Kau masih saudaraku. Tak kuserahkan. Lain kali. Sudah Xiao Sadi bertindak. Klan Qin mungkin akan hancur. Fata, kenapa kau begini? Keturunan ini 10.000 tahun dari guru. Bukan keluarga. Untuk mau apa sih? Kau nak memusnahkan seluruh keturunan guru kah? Fata, kau mati. Kuburkanmu di tempat layak. Pergi ya. Lama tak jumpa, jadi tinggi dan ganteng. Ya, tunjukkan. Lama tak jumpa. Kau lebih tinggi dan tampan. Lihat, Kaisar Xiao mau menangis. Ata apa? Adikku, kembalilah. Ada urusan apa? Kami semua bisa tanggung bersama. Fata, aku mengerti kau tak mau melindunginya. Kalau tak tahu kebenaran, aku pun akan tertipu. Baik. Fata, karena kamu sajalah di pesta nanti. Aku maafkan dia, tapi jangan bawa dia pergi. Ku simpan dulu kekuatanmu. Lupakan nasihat ini. Ada apa di luar? Tak apa, guru. Mobo, keturunan terakhir ditemukan. Satukan wilayah. Akan bantu guru. Pulihkan kekaisaran. Dengan begini, ujian mulia. Tak derita. Semua karma berbuah indah. Tolong, Tuan Kecil. Selamatkan aku. Jangan, Tuan Kecil. Jangan lakukan ini padaku. Pak Polisi, jangan lakukan ini padaku. Panggil. Tangkap 2 anak bajingan itu. Laksanakan. Pergi sana. Xiao Shijiu tak berubah. Selalu sembunyikan perasaan.
Kau pasti tahu sesuatu. Katakan, kenapa dia mau Yijiaran mati? Jangan mimpi. Ini rumah Xiao. Jurus jarumu tak dapat bertahan lama. Ameng. Kamu nak buat apa? Sun Wukong tidur dulu atau kepalamu? Bajingan kecil. Lihat. Hei. Bajingan kecil. Dua bajingan. Budak ni, kamu. Aduh, aku ngantuk. Kamu. Maaf, tak terkendali tadi, kukira lanjut. Menurutku, semua ini sudah diatur leluhur. Detailnya, aku tak pasti. Yang ku ketahui, ini tentang nasib semesta. Keturunan keluarga Ye penting sekali. Bencana menjelang, leluhur diam. Seluruh dunia. Musnahkan keluarga Ye. Darah keluarga Ye bisa selamatkan dunia. Kenapa belum segera angkat telepon mereka, malah biarkan mereka gelisah di sana? Xiao dari calon dewa bumi. Lakukan ini. Bencana besar pasti tiba. Begini saja, keluarga Ye memang egoisme, abaikan nasib dunia. Atau Xiao Dadi. Ngomong apa sih? Kaisar Yetian dulu berjuang untuk semesta. Basmi kejahatan. Sekarang kalian mau kami semua binasa. Kenapa? Ini kesempatan emas untuk berkorban bagi langit dan bumi. Kalau bisa, aku pun ingin berkorban. Sayangnya, hanya darah keluarga Ye. Tapi dia tak punya hati untuk berkorban bagi semesta. Masih beranikah mereka hidup? Sebagai calon kaisar, hari ini dapat pencerahan. Jika bisa kubunuh kau, aku bisa naik tingkat. Maukah kau berkorban? Malapetaka tiba. Satu kaisar lagi. Bukan, peluang menang bertambah. Jangan bunuh aku. Kenapa? Baru saja. Jiwa pengorbananmu hilang. Masih pantas hidup. Hah? Kamu mau apa? Itu arka leluhur ilmu silat. Berani sentuh. Kau mati 10 kali. Di sini. Kenapa ada altar leluhur keluarga Ye di sini? Ini kursi favorit almarhum guru. Pedang pemberian guru Yue. Tanda. Itu altar leluhur kalian. Tak takut mati. Bajingan kecil. Xiao Hao, kamu mau apa? Hormati leluhur. Masih hidup? Pasang batu nisan. Sial. Adia. Adia. Ini leluhur keluarga Ye. Leluhur yang tak bisa lindungi keturunan. Masih pantas kita sembah. Keturunan ada rezekinya sendiri. Kejayaan warisan leluhur Ye. Gagal menjaganya adalah kesalahan kita. Musibah keluarga Ye. Takdir keluarga Ye. Jangan salahkan leluhur.
Ternyata aku keliru. Kau. Nekat sekali kau. Merusak altar suci. Dosa ini sudah tak terampuni. Serang! Kalian mau apa? Leluhurmu sudah berpesan. Sebelum malam Tianjin tamat, jangan ganggu kami. Dasar tidak berguna. Kamu tahu artinya kedudukan ini bagi leluhur kita? Nenek moyang marah, semua kena, serang! Dan keturunan Li buat altar langit bumi khusus. Xiao 19, kau mau apa sebenarnya? Beraninya anak ini. Cepat panggil bos. Pemuda keluarga Ye hancurkan tablet memorial guru. Ini momen krusial. Wibawa hancur pun tak masalah. Hanya demi dia. Ingat, asal bukan masalah besar. Biarkan, jangan lukai dia. 19. Apa yang berlaku di luar? Mobo, percaya di dunia ini, ada versi lain dirimu. Anak muda. Leluhur hampir tiba. Leluhur tiba. Kau takkan bisa kabur. Xiao Shijiu itu bertahun-tahun masih tetap sentimental. Anak brengsek. Beranikah kau angkat pedang itu? Kalau bisa kau cabut. Silakan ambil. Disebut, itu pusaka kaisar terdahulu. Aku tentu tahu. Itu senjata suci langit bumi sudah ada tuanya. Kecuali dunia baru, leluhur saja tak bisa. Cabut pedang itu, kau akan kena. Nanti kita tak perlu turun tangan. Mustahil. Kalau di luar kau lihat orang yang mirip denganku, langsung habisi dia. Habisi dia! Xiao Hao. Sudah, jangan macam-macam. Kaisar langit gugur demi semesta. Pahlawan kita. Far, salah kau. Makan. Dia cuma orang bodoh yang sok hebat. Cakap apa tuh? Kuasai langit dan bumi. Utamakan semua, abaikan keluarga. Hanya urus dunia, abai akhirat. Kalau bukan bodoh, apa lagi? Anak kurang ajar. Saat mengamuk. Hina leluhur sendiri. Ucapannya ada benarnya. Sejak dulu, tak ada keluarga penguasa alam, hanya tinggal 2 orang. Guru suci Kaisar Langit. Takkan terikat cinta duniawi. Anak ini. Maka, urusan dunia ini, urus saja urusanmu sendiri. Kuasai langit dan bumi. Langkah pertama, hukum seluruh alam semesta. Habisi semua penentang. Sudah, Xiao Hao. Langit bumi bukan konsep. Ini tanggung jawab pada manusia. Keluarga Ye rela mati. Tak boleh lalai. Jika bencana ini nyata, tak terhindarkan. Fata, kutemani kau. Ada penerus. Keluarga Ye. Ada penerusnya. Anak ini jangan-jangan gila. Kakak ada, dunia takkan runtuh. Kakak bisa atasi. Atur semua satu tombol. Lihat, dia mau cabut pedang. Hahaha. Ada yang mau cabut pedang ini. Semua terluka oleh tajamnya. Tangkap dia. Sangat mudah sekali.
Aku punya satu. Bisa kuasai dunia. Akun kecil. Apa kabar? Bagaimana cabut pedang ini? Akan pasukan. Sumpah setia. Ritual donasi sembah guru. Xiao Hao. Sang Kaisar Langit. Pergi sana. Buat video berwarna. Hormat Kaisar. Serahkan pedang. Si keempat. Apa maksudmu? Ini milik guru suci. Pedang terhunus masih sangkal. Serahkan pedang. Gila ke kau? Sifu 4, ini guru kita. Guruku tak mungkin selemah ini. Ah, kau. Berani melawan guru. Nak kena rotan ke? Jangan bohong. Aku tak tahu kau apa barang. Tapi kau bukan tuan guru aku. Oh, kenapa kau yakin sekali? Segalanya ditentukan langkah ini. Batalkan. Kirim pengintai. Hadapi musuh. Ha! Dasar si 4. Brengsek. Tahu. Gila. Mau makan tahi? Ternyata kau. Wahai guru, kau bilang akan menjemput, tapi orangnya sekarang di mana? Badan tua ini capek. Memang segar. Sejak langit dan bumi yang terkutuk itu menindas alam iblis. Bro. Lama tak makan daging elit. Sebelum tewas, bunuh beberapa setan. Cukup sudah balik modal. Valiant. Mau makan gua? Gua akan meletup hari ini juga. Nggak bakal gua kasih. Hentikan dia. Akan meledak. Sia. Karena macam mana boleh kuat sangat di? Udah, bangun, lantai dingin. Kaisar tak bisa memikat Raja Iblis Seribu Wajah sampai pergi dari wilayah iblis. Jadi kamu penipu 1000 wajah. Berani jadi aku. Kau cari mati. Aku target kebencian iblis. Kau tahu aku. Kau bawa bau busuk yang ku benci. Sayang, bukan dia. Dia mati tanpa sisa. Kau takkan tipu aku. Pantas kau incar pendukungku. Susahkan adikku. Nanti kau jadi adik juga. Pintar. Sayang, garis darah Ye akan lenyap. Sang bumi pun akan musnah. Bobo, pandanganmu. Baiklah. Usai perang, tanah ini tak lagi dikenali. Pedang ini jadi pusaka sini untuk generasi mendatang. Patuh guru. Tapi, ada penipu. Mengaku sebagai guru, mohon ditumpas. Membunuh Xiao. Urusan kecil kerjakan sendiri. Tidak bisa dicabut, ya sudah. Buat apa cari alasan? Mohon guru kerjakan. Rapikan kaki. Kamu tidak dengar aku? Kamu kenapa? Inilah. Lama tak jumpa. Waduh, kalian.
Sejak kapan kalian? Saat guru menghunus pedang, aku sudah tahu. Tak kusangka tertipu olehmu selama ini. Si 19. Kau kira mengenalinya adalah hal yang baik? Kaisar Langit sudah mati. Nasibnya seperti aku. Arwah sisa yang tak bertuan. Dan kamu, segala perbuatanmu itu, ambil satu saja, itu sudah layak dihukum 1000 kali. Kau kira alam semesta Akan memaafkanmu karena ikatan guru murid? Mustahil! Jaga pikiranmu. Jangan terpengaruh. Ada sisa arwahnya padamu. Aku makan kamu sekarang. Jiwaku akan lebih kuat. Nyawa bumi. Pasti dan mantap. Lao San. Sebenarnya sejak kapan kau dirasuki roh jahat? Lao San, Sebenarnya, kamu wushu. Yang ketiga, kamu wushu. Yang ketiga apa? Wushu apa? Omong kosong. Aku Raja Ilusi. Tebak siapa? Akulah orangnya. Kamu Luo Wusu, murid ketigaku. Aku mau tanya, kapan sebenarnya muridku yang paling patuh, si ketiga yang cerdik, kini jadi Raja Iblis yang tak kenal ampun? Diam! Ini bukan salahmu. Jika kau tak mati, kami takkan dikepung iblis. Aku takkan begini. Kau pembawa sial. Kenapa kau jadi sang Buddha? Tidak kenal. Jika ingin dia mati, serang saja. Oh iya. Mubu. Baik saja. Tidak apa-apa. Raja Iblis ini cukup seru. Cepat habisi dia, agar tidak ribet. Waduh. 40 hari. Adik keempat. Kau yakin mau membunuhku? Jangan percaya omong kosong. Tanya dia bagaimana Lingker tewas. Lingker dibunuh klan iblis itu. Soal ini, kakak sulung dan kedua bisa bersaksi sungguh. Kau yakin? Bukan karena kau ketahuan iblis hingga tewas. Putriku sangat peka, jangan bercanda. Dasar kau bocah, omong kosong. Buktinya? Tidak ada. Kaulah, cepat lakukan. Berani bunuh aku? Alam semesta akan kehilangan kaisar. Nanti kau dibunuh oleh iblis angkasa. Selain guru, yang lain, rintangan kecil. Murid derhaka Xiao Shijiu, guru hukum hamba. Dia temu. Sisa roh tak berguna. Berani lawan aku? Mau. Seniormu, Feng pulang, siap sambut kemenangan. Saran saya, kau segera pergi.
Ngapain pegang sampah keluarga Ye? Katakan satu kata lagi. Kau akan kuhilangkan dari dunia ini. Aku sangat ketakutan. Aku hampir lupa. Kultivasimu sekarang telah disegel. Tangkap! Siapa berani? Allah! Adik. Ayah. Kaget ya? Keluar. Tidak. Semuanya. Si esek-esek. Laosi, jangan bawa dia pergi. Dia keturunan guru suci. Shout. Iya kok. Bagaimana nak bagi? Tak mampu beli. Terbang. Hei, jangan. Kalian cari mati. Berani ganggu junior. Bukan aku. Bukan saya. Atasan yang suruh. Out. Xiao Shijiu. Topeng putih. Kau tetap ancaman meski sudah sekarat. Kukira kalian akan terlambat. Tak kuduga secepat ini. Wang Anjek, Gadis kecil ini masih berada di tanganku. Jika kau ingin dia tetap hidup, taat saja pada perintahku. Hentikan. Dengar dulu apa dia kata. Setetes darahmu. Aku lepaskan. Serahkan. Mustahil. Kau hampir mati, keturunan Ye. Jika kau jadi kaisar, kekacauan pasti melanda. Artinya, Tidak ada kompromi. Setuju. Serahkan barang. Rekrut orang. Barang dan tawanan tukar serentak. bagus. Hahaha. Serang! Tak mau. Ini aku. Bukan tipu. Ini strategi. Bagus. Paham tidak? Ini strategi cerdik. Ayolah. Jadi kaisar. Jadi kaisar. Inilah tubuh yang luar biasa. Memang keturunan kaisar malam. Baru naik tahta. Kekuatanku langsung Meledak jutaan kali. Haha. Sama kuasa di bumi. Kok dia jauh lebih hebat? Si keempat dan kapak mekanis kekuatannya palsu. Dia menyerap energi kosmis. Jauh lebih kuat. Mati kau.
Suami brengsek. Ayo pergi. Oh, Untuk sementara, belum benar-benar 3 orang. Orang. Adik seperguruan. Kamu. Selanjutnya, giliran kalian. Bukan. Semua masalah. Tak datang lagi. Sebelum kira mundur, mau tanya. Malapetaka besar itu nyata. Tentu nyata. Ini malapetaka umat manusia kalian. Bukan urusanku. Aku cuma manfaatkan kesempatan. Hanya membuka jalan saja. Si buangan bertindak. Berani kau tipu aku. Lari terus. Aku sudah kaisar. Ujung-ujungnya, kalian pasti mati. Ini masalah besar. Aku tidak masalah. Memang sulit dihadapi. kalau begitu, 995. Ayo duel. Cuma kamu. Kemampuanmu payah kalah dari si 4. Naik pun kena tampar. Semuanya ini. Apa yang terjadi? Ada iblis yang menjadi kaisar melalui tubuh Yesi. Guru kalah dan dia sedang mengejar kemari. Seorang kaisar memakai tubuh Xiaoxi. Bagaimana mungkin? Percaya atau tidak, dia sudah datang nih. Tikus kecil. Permainan. Selesai. Anak tikus. Permainan tamat. 19. Xiaoxi, itu kamu. Lihat, Kamu. Giliranmu. Akulah. jika Raja Iblis itu tak terbunuh, bukankah dia makin kuat? Aku sudah bilang tadi, dia akan mewarisi semuanya, termasuk ingatan. Asal bisa picu ingatan kuncinya, akan terlepas otomatis. Kau cinta Yesi, dia juga cinta padamu. Hanya kamu yang bisa sentuh hatinya. Awas. Ini aku. Aku ini Wenjun. Hati-hati. Jangan dikendalikan sekte iblis itu. Pada. Bercanda saja. Kau percaya? 8. Hai bocah. Ayo tunjukkan sisa kemampuanmu. Kalau tidak, sudah terlambat. Aku sudah habis. Ini peringatan untukmu. Tingkat bumi. Tak terkalahkan. Invincible. Tak ada yang bisa menaklukkanku. Sudah tiada. Kau punya sisa kekuatan alam. Nyaha.
Makan kau. Dunia ini. Siapa bisa menaklukkan? Jangan kau sakiti hal remeh. Hanya bodoh. Perasaan saja di hadapan yang agung hanya remeh. Makanlah. Akan menjelma. Tanah kenangan. Semua tunduk. Hanya aku. Inilah. Dia adikku. Ada yang dikenal. Masih ada bau iblis. Pada. Bukan. Bisa jadi murid guru di depannya. Kelihatan. Tangkap aku. Tak jadi kaisar kalau dimakan. Kakak panggil. Nanti dia akan mati. Nah, dia itu aku. Pilih. Kakak, kenapa begini? Bukankah sudah kubilang? Jaga keturunan keluarga Ye. Apa? Adik keempat dan Raja Lali. Mereka bagaimana? Tahu. Banyak cakap. Raja Iblis Serba bisa merasukiku, keturunanku, manfaatkan darahku jadi kaisar. Bahaya. Mereka di mana sekarang? Bobo, mau kemana? Memalsukan identitasku, menindas keturunanku. Aku akan menagihnya darinya. Lihat, inilah akibat lemahnya kalian keluarga Ye. Dengarkan. Tangisan seluruh keluarga Ye. Haha. Sudah. Akhirnya tertekan juga. Sudah ditekan kuat. Sekarang, giliranmu. Sampah, kau akhirnya datang. Aku hampir mati dipukul. Masih mau menipuku? Aku lihat sendiri Kaisar Ye meledak dulu. Masih hidup juga? Oh, jadi pengintip latihanku dulu. Kau si pencuri kecil ini. Katanya kau pakai tubuhku untuk menipu dua murid manisku. Lalu curi tubuh keturunanku, dasar pencuri kecil. Pandai mencuri. Ada bakatmu. Lepaskan. Aku kasih semuanya. Padoh. Tetap terima. Jangan bunuh aku. Kakak datang. Jangan bunuh aku bantu kau. Kita lawan si kakak. Kotak murid. Salam guru. Istirahatlah jika terluka. Aku tak mau dituduh menindas. Murid tak patut. Tertipu pengkhianat. Celah keturunan guru. Guru hukum saya. Kau yang bantai keturunanku.
Aku pasti habisi kau, tapi ini muridku. Lagi-lagi jadi korban penipuan. Kau jagakan kita dunia gelap abadan. Ada keberatan? Mubu. Yang keempat, dia bisu. Murid taat. Jaga mereka berdua setelah aku pergi. Yang mulia pergi lagi. Katanya menang di surga. Kuhancurkan alam surgawi. Aku tak bisa urus dunia manusia dulu, kalian jaga baik-baik. Terus berlatih. Jangan ribuan tahun masih rendah. Cara bangkitkan keluarga Ye. Sudah ku beritahu dia. Tak perlu kalian urus. Iya, Ina. Aku penguasa semesta. Kamu taklukkan semua.